Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan mahasiswa, selamat datang di pembelajaran mata kuliah struktur kayu. Struktur kayu di kurikulum Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Unukase ditempatkan di semester ketiga, yang artinya dalam urut-urutan kalian sudah mengambil mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 dan 2, demikian pula Mekanika Bahan. Nah, dua mata kuliah ini sedianya sudah kalian kuasai dengan baik. Kalau masih lupa-lupa, dibuka-buka lagi catatannya, karena ini akan jadi dasar perhitungan di pelajaran struktur kayu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kayu adalah satu bahan di antara tiga bahan utama yang dibahas dalam teknik sipil. Dua yang lainnya adalah beton dan baja. Kayu punya keunggulan dalam hal estetika, ya, keindahan. Kemudian mata kuliah ini disajikan agar nantinya setelah lulus Anda punya kecakapan, entah itu sebagai perencana ataukah nanti sebagai pengawas atau sebagai pelaksana kontraktor. Nah, secara spesifik tujuan itu disebar dalam capaian mata kuliah, ya, sebagai berikut. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan keunikan bahan kayu sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan pertimbangan pemilihan kayu sebagai bahan konstruksi. Yang kedua, nanti diharapkan setelah lulus kalian dapat menentukan kelas dan kekuatan kayu yang layak untuk konstruksi. Nah, jadi dalam sebuah perencanaan nanti kita akan menentukan yang direncanakan itu atau yang dipilih adalah kayu yang tersedia di pasaran, kelasnya ini. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan cacat kayu, ya, cacat alami ataupun cacat buatan. Nanti kan akan menjadi pertimbangan kalian untuk menerima, mengizinkan atau merekomendasikan suatu kayu atau menolaknya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis penerapan beban yang bekerja pada kayu, beban apa saja, bagaimana penerapannya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis gaya dalam yang bekerja pada kayu, itu berupa tegangan izin, pengujian kayu, batang tarik, dan badan tekan. Selanjutnya dalam kuliah ini juga diharapkan mahasiswa menganalisis konstruksi kayu sebagai balok lentur dan balok kolom. Selanjutnya mahasiswa dapat merencanakan sambungan dan alat sambung kayu. Nah, kan kayu terbatas dimensinya, biasanya cuma dijual dalam panjang 4 meter, sementara kebutuhan konstruksi mungkin saja lebih panjang daripada itu, sehingga diperlukan sambungan. Dan sambungan kayu lebih spesifik dibanding atau unik, ya, dibandingkan bahan yang lain seperti beton dan baja. Lalu mahasiswa setelah mengambil mata kuliah kayu ini diharapkan dapat menganalisis konstruksi kayu sebagai komposit, dalam hal ini kerjasamanya dengan bahan yang lain yang tidak sejenis. Misalnya sangat banyak di daerah kita di Kalimantan Selatan ini rumah itu asalnya rumah kayu, kemudian dibuat seolah-olah menjadi rumah beton karena di lantainya, di atas lantai kayu itu dicorkan beton rabat, kemudian di dindingnya kayu diganti dengan bahan bata, dan seterusnya. Jadi rangka kayu, balok dan tiangnya itu dari kayu tetapi difinish dengan bahan beton. Kemudian
Tujuan yang berikutnya, mahasiswa dapat menganalisis konstruksi kayu sebagai balok susun. Kemudian setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa diharapkan mampu membuat desain jembatan kayu, baik itu jembatan sederhana atau kita biasa menyebutnya titian, kan banyak dijumpai mulai dari kota di Banjarmasin sampai ke pedesaan di hulu sungai menggunakan titian kayu ini. Sedangkan jembatan kayu yang lebih kompleks biasanya untuk praktisnya daerah-daerah yang sungainya tidak terlalu lebar bisa dilayani dengan kayu karena kemudahan pelaksanaannya. Lalu mahasiswa setelah lulus nanti dari mata kuliah ini dapat membuat desain molding dan tangga kayu. Kemudian fungsi kayu berikutnya adalah sebagai bahan begisting. Pada pekerjaan-pekerjaan beton segar itu dicor harus menempati sebuah ruang cetakan atau biasa kita menyebutnya begisting yang biasanya terbuat dari bahan kayu. Nah, begisting ini sendiri punya nilai yang cukup mahal atau cukup memakan anggaran. Karena itu beberapa pelaksana mencuri-curi atau mengurang-urang konstruksi kayunya, konstruksi begistingnya, yang pada akhirnya malah membuat bangunan begisting rubuh sebelum beton itu keras atau mengering dan siap dipakai atau berfungsi sebagai konstruksi beton. Lalu tujuan selanjutnya adalah melakukan perawatan kayu, bagaimana penjadwalannya, bagaimana metodenya, bagaimana memilih alat dan bahannya untuk perawatan kayu. Kenapa? Karena dari 3 bahan tadi, kayu adalah material yang cenderung lebih pendek usia pakainya dan mudah rapuh ya Kak. Kelemahan ini atau kekurangan ini bisa diatasi atau diperpanjang umurnya dengan perawatan kayu. Kemudian setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan juga punya kebijaksanaan dalam menganalisis dampak lingkungan dari penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi. Jadi kita juga ikut dalam upaya pelestarian alam, menjaga kesinambungannya dengan menghindari eksploitasi besar-besaran terhadap produk kayu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat menerapkan perangkat lunak untuk membuat desain struktur kayu maupun dalam hal analisis gaya-gaya yang berlaku. Perangkat lunak yang dimaksudkan adalah misalnya penggunaan software AutoCAD untuk penggambaran struktur kayu dan penggunaan program SAP 2000 untuk perhitungan struktur kayu. Namun demikian, kita tidak bergantung serta-merta dengan perangkat lunak ini. Kita tetap harus mempelajari dasar-dasarnya sehingga kita tidak tergantung buta dengan perangkat. Tanpa perangkat kita masih bisa bekerja, dan itu yang kita harapkan ya. Jadi hadirnya perangkat-perangkat lunak tadi adalah sebagai balance atau penyempurna dari pekerjaan teknik sipil kita. Demikian, marilah kita bahas struktur kayu per bagian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan kalian. Terus kita di struktur kayu pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas, insya Allah ada beberapa poin
yaitu tentang penggolongan jenis-jenis kayu dan bagaimana kita mengetahui beberapa cacat yang menjadi kendala dalam perencanaan struktur kayu. Lalu dalam pertemuan kali ini bobotnya sekitar 5% ya dari keseluruhan mata kuliah tentunya, dan saya akan memberikan beberapa visualisasi yang kira-kira membantu Anda untuk lebih dalam mengetahui tentang sifat-sifat kayu. Baik rekan sekalian, penggolongan kayu, kenapa kayu harus digolong-golongkan? Nah, penggolongan kayu adalah proses klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis kayu berdasarkan karakteristik teknis tertentu untuk menentukan layak tidaknya dia dan fungsinya dalam struktur bangunan. Di negara kita, Indonesia, atau di lingkungan pekerjaan pemerintah biasanya diatur menurut standar nasional Indonesia atau sebelumnya diatur dengan peraturan konstruksi kayu Indonesia atau PKKI. Tujuan penggolongan kayu yang pertama untuk menentukan kapasitas beban atau kelas kekuatan kayu. Apa saja yang uraiannya? Yang pertama, memastikan kayu mampu untuk menahan beban struktur. Kemudian, membagi kayu berdasarkan berat jenisnya serta kuat lenturnya. Lalu menghindari risiko adanya patah atau runtuh bangunan dan menentukan posisi kayu. Misalnya, apakah dia harus berada di balok utama atau di bagian ring atap saja. Sedangkan bagian kedua adalah memperkirakan usia pakainya atau kelas keawetan, lalu efisiensi biaya proyek, dan yang terakhir adalah menentukan tingkat pemakaian atau aspek mutunya. Nah, perhatikan video yang kedua. Di sini tukang kayu melakukan rekayasa berupa kira-kira apa nih? Bikin apa? Untuk apa dia bikin ini? Untuk apa itu? Selanjutnya, Nabil, untuk apa gitu? Mengarahkan tentang jatuhnya. Iya, benar, mengarahkan ya, supaya jatuhnya seiring dengan ya arah yang dibuat dari lubang itu. Karena dengan lubang itu dia nggak mungkin jatuhnya ke kanan atau ke kiri kan, pilihannya cuma ke muka atau ke belakang. Dengan ini dia bisa memilih arah di mana nanti medannya itu akan menjatuhkan pohon itu dengan lembut. Karena lembut atau kerasnya jatuhnya pohon akan berpengaruh nanti terhadap utuh atau tidaknya kayu gelondongannya. Paham ya? Baik. Selanjutnya yang menjadi kendala atau permasalahan dalam perencanaan kayu adalah cacat kayu atau macam-macam kekurangan kayu. Secara pengertian atau istilah, cacat kayu adalah setiap kelainan, ketidaksempurnaan atau kerusakan fisik pada kayu yang dapat menurunkan mutu, mengurangi kekuatan mekanis atau mengurangi nilai estetika kayu tersebut saat digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan konstruksi. Apa saja jenis-jenis cacat kayu? Yang pertama adalah karena penembangan yang kurang profesional. Nah, perhatikan ilustrasi seperti ini. Ini kira-kira sedang apa nih? Nebang pohon ya. Terus ada yang sesuatu yang tidak benar dari sini. Ada cara menebangnya Pak. Cara menebangnya. Ya, itu kan
Itu aja sih dari urut. Robeknya cukup besar ya. Kira-kira berapa meter? 2 meter 2 meteran ya. setinggi orangnya. Ya. Padahal untuk diketahui bagian kayu yang paling banyak menghasilkan uang bagian pokoknya. Karena paling kuat, paling gemuk dia di sana. Sehingga kalau dibelah-belah jadi potongan yang banyak dan secara kekuatan paling tua pokoknya di sini, paling kuat. Dengan adanya robek ini berarti dia Kurang. iya. Nah, sementara pengusaha atau tukang jual kayu biasanya dia bagaimanapun harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Maka dia ada kecenderungan memaksakan bagian ini tetap diolah, tetap dijual. Baik, kita perhatikan bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Saya kumpulkan dulu. Sebentar, nah ini. Nah, bisa lihat ya. Nah, Nongkrong. jadi kita ulangi sekali lagi ya. Nah, lihatin prosesnya, belah di sini dan membesar. Ya. Selanjutnya cacat berikutnya adalah, maksudnya cacat struktur ya, adalah ini disebut apa kalau tempat kita? Pusaran. Pusaran. Pusaran lagi. Pusaran di kepala itu. Pusaran kayu ya. Pusaran kayu. Di tempat kita apa namanya? Ketah. Waduh, apa pula ya? Dia apa dia? Iya. Pusat. Pusat. Pusaran kayu. Apa di? Mata kayu. Iya betul. Mata kayu. Iya. Itu tuliskan. Ini mata kayu. Ada Nah, dalam struktur dia disebut sebagai cacat. cacat Dalam estetika justru dia disebut seni. iya benar aneh. Estetik. Estetik deh. Kayu itu kalau dia polos saja, misalnya papan tulis ini nggak enak dilihat. Justru karena dia ada Mata kayu. iya ada mata-mata ini yang buat dia cantik. Ada bola. Iya. Bahkan bahan lain pun dibuat seperti serat-serat kayu yang ada mata-matanya itu, walaupun bukan kayu. Misalnya porselen, ada kan yang motif kayu? Ada wallpaper, ya nggak? Dibikin kayu dengan adanya urat-urat mata ini. Di dalam struktur ini adalah kelemahan. Kenapa? Karena ini kan mudah lepas dan situ jadi titik pengurangan volumenya. Terus bagaimana ini terbentuk? Dari mana ini? Mata kayu. Mata kayu itu asalnya adalah dia titik percabangan cabang-cabang pohon. Dia kan dipotong rata. Nah, misalnya ini ada cabang pohon, di sini pasti akan mengeluarkan mata-mata pohon, mata kayu dari percabangan pohon. Kita bisa lihat ini beberapa. Nah, potongan ini nanti akan menghasilkan mata-mata kayu. Nah, ini mata-mata kayu ya. Saya lihat. Bisa. Nah, ini biasanya percabangan. Nih, satu ya. Dari cabang. Iya. Cacat kayu yang terjadi karena pecah dari dalam. Dari dalam, misalnya kayu itu sudah lama ditebang, terus dia tidak terlindung. Mungkin bangsalnya sudah penuh, atau pekerjaannya lagi libur, dia tergeletak di area
roboh, sebagian lagi masih tertahan sehingga dia pecah di dalam. Nah, pada saat itulah pecahannya itu membuat letakkan pada papan misalnya 13 helai. Nah, bagaimana penanganannya bila kita menemui papan seperti ini? Ingat di lapangan harga papan cukup mahal, apalagi papan-papan yang sifatnya struktural, lantai dan dinding misalnya. Sehingga kita tidak serta-merta membuangnya. Kalau kamu jadi pengawas, mungkin kamu bisa sedikit lebih bijak. Maksudnya jangan asal buang, nanti akan panjang ceritanya di lapangan. Demikian pula kalau kamu kontraktornya, apalagi ya, kenapa? Karena ini duit kamu, ya kan? Nah, jadi diperlukan teknik untuk gimana menyayang-nyayangnya lah. Disayang-sayang bareng. Caranya diantaranya seperti ini. Nah, ini upaya untuk memelihara atau tetap bisa menggunakan kayu yang pecah. Pertama dikasih perekat lem dan dikasih pengencang. Ada dua ya. Kalau di sini waktunya cuma sebentar, di lapangan dia mungkin butuh sampai 2 hari, tergantung dari kondisi. Tetapi lihat kayunya, apabila kayu lantai itu wajar dikerjakan. Tapi kalau cuma kayu listing harganya cuma 5.000 sampai 10.000 ya dosa. Nah, dibuang saja. Ya. Dan yang kedua, misalnya yang lebih struktural, tadi kan menggunakan pengencang. Nah, yang ini adalah menggunakan kayu itu sendiri. Maksudnya barang pengakunya ini nggak dicabut-cabut, ditanam di situ saja. Nah, ini ya, ini letaknya. Kemudian diberi upaya di sini untuk dia disatukan, yaitu dengan menambahkan kayu eksternal. Nah, ini menambahkan kayu berbentuk apa ini? Jam pasir. Iya, jam pasir atau apa ya, dibuat polanya, kemudian dilubangi. Kita percepat saja. Nah, ini lalu dimasukkan lem, baru diisi dengan kayu tadi. Kerugiannya, motif aslinya tidak lagi kontinu, ada putus-putus keluar kita ini. Tetapi dengan teknik yang lain, kadang kita itu justru membuat lebih cantik. Kadang-kadang ada seni yang benar. Rekan mahasiswa sekalian, kita sampai di penghujung pertemuan kali ini. Sebagai perbalinya, saya ingin menyampaikan beberapa pengujian ya. Yang pertama, terkait dengan struktur kayu, kenapa kira-kira masjid di Indonesia itu secara tradisional atapnya itu bukan kubah, tetapi berupa limas atau tradisiun, seperti masjid kampus kita, ya kan? Itu masjid Indonesia begitu, zaman Kesultanan, Masjid Banjar, Masjid Demak begitu. Jadi bukan kubah bulat atau kubah bawang, itu asalnya dari Mughal India, atau kubah tegak yang seperti bola terbelah itu dari Konstantinopel. Kira-kira kenapa?
kayu Mudah dibentuk. banyak di Indo. kalau mudah dibentuk bisa dong buat bulat, bulat. Kalau mudah dibentuk bisa lempung juga. Ya kan? Karena dia kayu biasanya cenderung untuk bangunan itu lurus-lurusan. Bisa sih dibuat bukit, tapi itu rawan patah. Karena apa? Karena harus sambungan beberapa kali sambungan baru satu lempungan. Nah, itu asalnya di Indonesia menjadi bangunan limas. Yang kedua, kenapa tiang-tiang masjid kita itu bisa besar ya? Pernah masuk masjid kan? Nah, Ya, masjid Demak itu ini. full pelukan. Iya. Dulu mitosnya kalau nyampai ke tanah suci. Ini Tapi itu mitos saja. Nah, kira-kira kenapa tuh? Padahal dalam logika kita kan ini cuma menyandang apa saja. Cuma ada suku apa? Nggak ada loteng di situ. Nggak ada bangunan buruk juga di situ. Terus kenapa tiangnya besar-besar? masa Nah, beban mungkin. Ya, tidak ada beban yang berat di atas ya. Ya. Karena fungsi bangunan itu ada dua ya. Pertama untuk kekuatan, yang kedua untuk indah ya. estetika ciri khas masjid kan Iya. kolomnya Kolomnya dan besar. Sekarang kenapa kolom masjid itu harus besar? Yang ditampilkan itu besar, luas dan seterusnya. Enggak? Bisa jadi. Tapi pada prinsip asalnya masjid itu dibuat besar maka itu agar yang datang itu merasa kecil, merasa dirinya kecil, dan itu adalah esensi dari penghambaan seseorang. Masjid itu kan rumah Tuhan, rumah Allah di sana, dan setiap yang datang itu tidak punya keperluan kecuali untuk menyembah. Dan yang terakhir tiga saja ya. Yang terakhir, kenapa di tempat kita teras depan atau ambien, tahu ambien? Teras depan tuh, kemudian bagian belakang dapur tidak pernah yang biasa kita mencuci piring atau apa itu dibanjir disebut palasaran. dia berada Dibuat papannya renggang. Kenapa tidak rapat saja? kalau dia memang Sirkulasi udara. Benar ya. langsung bener Kalau pelasaran biasanya bawahnya apa? pun Air apa? cewek Air kotor ya? Iya. Air kotor. Jadi udara sana masuk ke atas, enak. Jadi bukan alasan udara ya. Pasti bukan karena sirkulasi udara. Alasan lain? karena Karena? kalau dia memang Sama dari orang Hah? teman masak sama Hah? Sama kampus biasanya. Ya mandi-mandi, nyuci. biar airnya Pokoknya di situ daerah yang paling banyak. basah dari seluruh rumah. Di situ rawan terjadi genangan air. Karenanya dilubangi agar airnya ya cepat hilang. Demikian. Sepakat. Karena air berpotensi merusak kayu. jadi jago Nah, untuk pertemuan yang akan datang akan membahas gaya-gaya dalam kalian harap mempelajari lagi buku atau bahan ajar tentang mekanika teknik bagian 2 mengenai rangka batang. Masih ada kan? Masih. Punya Pak Ginanjar? Ini masih. Ya. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua, menjadi pembekalan buat pekerjaan nantinya, beroleh duitnya banyak, awan dan seterusnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum.